Najwa, kamu itu harus tahu diri ya. Tidak pantas bagi seorang menantu mendahului mertuanya masuk ke dalam rumah. Kamu itu seharusnya tahu etika. Dasar menantu tidak tahu adat. Iya Bunda, aku minta maaf. Aku tadi buru-buru mau bawa barang, sekalian bukain pintu supaya nanti Bunda bisa istirahat di dalam. Silakan Bunda. Dapat rumah yang panas lagi. Najwa, tolong bantu aku. Terima kasih sayang. Oke, yang ini biar aku saja. Mana itu Bu Atun yang jelek dan kampungan? Oh iya, saya lupa. Dia kan bilang sendiri kalau dia sudah diusir dari rumah oleh suaminya. Leganya. Ibu tahu soal itu dari mana? Ibu pernah bicara dengan Bu Atun? Iya, memang dia sendiri yang bilang begitu sama ibu. Sekarang kita bisa hidup agak tenang di sini. Soalnya nggak ada tetangga seperti dia yang suka curiga dan suka memata-matai orang. Istighfar Bu, tidak seharusnya ibu bicara begitu tentang dia. Ibu harusnya berharap semoga dia bisa kembali ke rumahnya dan mendapat kehidupan normal. Tidak baik mengharapkan keburukan pada orang lain. Sudahlah Ren, sebaiknya kita nggak usah ngomongin lagi masalah Ibu Atun yang gak penting sama sekali itu. Sekarang lebih baik kamu urus istri kamu. Ajarkan dia etika dan sopan santun. Masa tadi dia meninggalkan ibu sendirian di luar sama supir taksi, sementara dia mau masuk ke dalam rumah? Astagfirullahaladzim ya Allah. Maafkan ibu mertuaku yang sudah berbohong kepada suamiku. Ibu, mungkin ini hanya kesalahpahaman dan ketidaksengajaan darinya. Karena yang ku tahu, dia sangat menghormati ibu. Untung saja kamu tidak membawa Najwa tinggal di India. Kalau sampai dia tinggal di India, bisa-bisa dia ini dimusuhi orang satu kampung. Masalahnya, dia itu sama sekali tidak mengenal etika. Dan sama sekali tidak pernah menghargai mertua. Untung aja kita sekarang nggak lagi tinggal di India. Sudah cukup Bu. Sebaiknya jangan memperkeruh situasi. Aku yakin ini murni kesalahpahaman dan ketidaksengajaan saja. Ayo ke dalam. Silakan. Kamu awas ya. Kalau sampai kamu menaruh guna-guna di rumah ini, saya akan mengawasi kamu terus-menerus selama 24 jam. Ya Allah, berilah hamba kekuatan menghadapi ibu mertua hamba ya Allah. Ngerti kamu? Aldi mau apa dia nih? Selamat siang Pak Aldi. Siang Pak Bambang, saya dapat kabar dari sekretaris Anda belum masuk hari ini. Lagi di mana ya?
Iya Pak, maaf saya sedang ini Pak, merintis ada satu proyek properti orang asing. Pak Bambang, mereka itu perusahaan asing. Mereka itu sangat memilih klien-kliennya. Apa mungkin Pak Bambang bisa berhasil dengan meeting itu? Insya Allah Pak, berkat doa Bapak biar proyek ini kita berhasil Pak. Gitu, mohon doanya Pak. Baiklah, kalau gitu saya akan tunggu kabar baik dari Pak Bambang ya. Mudah-mudahan kita bisa beruntung. Baik Pak, insya Allah Pak kita berhasil dan kita mendapatkan proyek ini Pak. Dan mendapatkan untung yang besar Pak. Pak Bambang, saya sama sekali tidak merendahkan Anda ataupun meragukan kredibilitas Anda. Kalau begitu, saya tidak akan ganggu lagi waktu Anda. Saya tunggu kabar baiknya ya. Selamat siang Pak Aldi, terima kasih. Siang. Gitu aja dicariin. Ternyata tidak salah keputusan aku untuk mempekerjakan Bapak Bambang ini. Dia ternyata punya kenalan orang-orang penting, bahkan perusahaan-perusahaan bonafit. Kita lihat aja nanti. Jam segini Najwa pasti lagi sibuk di butik. Itu artinya Rehan sendiri dong di kamar. Ini saat yang tepat untuk nunjukin puisi aku. Aku yakin pasti seneng banget. Kok kosong? Barang-barangnya kok pada nggak ada? Oh, mereka pindah? Enggak, itu nggak boleh terjadi. Soalnya aku belum puas balas dendam sama Najwa. Dia harus aku buat nangis darah. Dan kalau perlu secepatnya cerai sama Rehan. Anita? Kamu ngapain di sini? Aku lagi... Ini... Kamu pasti nyari Najwa kan? Iya, aku dari tadi nggak ngeliat Najwa di rumah. Makanya aku kesini pengen cek. Tapi kok nggak ada orang di sini? Apa mereka pindah kamar? Mereka udah pindah rumah. Apa? Mereka pindah? Aldi, kamu jangan bilang kamu berantem lagi ya sama mereka. Mereka alasannya apa coba pindah dari sini? Mereka kan enak hidupnya di sini, mewah. Anita, tidak semua orang bisa hidup dengan kemewahan. Dan tidak semua orang juga menyukai kemewahan. Mereka pasti akan memilih untuk tinggal di rumah mereka sendiri. Bagaimanapun juga kan mereka itu suami istri. Gawat. Kalau mereka nggak tinggal di sini lagi, aku akan kesulitan menjalankan rencanaku. Najwa bisa semakin mesra sama Rehan dan itu artinya aku akan semakin sulit memisahkan mereka. Kamu kenapa? Kayak kamu lagi cemas. Kamu gelisah karena mereka nggak ada di sini. Aku kecewa aja mereka pindah secepat ini. Aku tahu kegelisahan kamu. Pasti di rumah ini dengan mereka pergi semakin sepi kan? Nggak ada siapa-siapa lagi. Iya, aku lumayan kehilangan Rehan. Dan Najwa juga. Oke, gini aja. Kalau kamu kangen dengan mereka, kapan-kapan aku antar kamu ke tempat mereka. Karena aku senang kamu udah bisa dekat dengan mereka. Tapi ingat, hanya kalau kamu kangen dengan Najwa, bukan Rehan. Untung cuma bercanda. Coba kalau Aldi beneran curiga, bisa ngamuk dia. Ya udah kalau gitu, daripada kita kayak orang linglung di sini, mending kamu ikut aku, kita belanja perlengkapan bayi, ya? Iya. Ayo. Aldi, kamu duluan aja ya. Mau panasin mobil dulu, aku mau ke kamar mandi.
Foto ini suatu saat nanti pasti akan berguna. Nak, tunggu sebentar. Bapak manggil saya. Bisa kita bicara sebentar, Nak? Ada keperluan apa ya sama saya? Saya ayahmu, Nak. Ayah saya. Iya, ayah kandungmu. Maaf ya, sepertinya Bapak salah orang. Kemarin ada seorang ibu-ibu yang mengaku-ngaku kalau dia calon ibu mertua saya. Dan sekarang Bapak mengaku-ngaku sebagai Bapak saya. Maaf ya Pak, saya nggak ada waktu untuk ngomong kosong ini. Nak. Nak. Tunggu sebentar. Biar ayah jelaskan. Maaf ya Pak, ibu saya pernah bilang sama saya kalau Bapak saya ada di India. Jadi kalau Bapak mau nipu, lebih baik Bapak menipu di tempat lain. Dengarkan, ibu kamu tidak tahu keberadaan ayah. Jadi, kasih ayah kesempatan. Ayah akan jelaskan ini semua, Pak. Ya udah kalau gitu, saya akan mendengarkan cerita Bapak. Tapi kalau Bapak berbohong sama saya akan laporkan Bapak ke polisi. Kamu tuh benar-benar tegas. Dan kamu tidak mudah percaya dengan orang. Persis seperti ayah. Dan kamu cocok menjadi penerus ayah. Lebih baik Bapak tunggu sampai saya percaya sama cerita Bapak. Bapak ikut saya aja. Ah, Najwa? Kamu kok masih di sini? Bukannya kamu mau pindahan? Dion, iya tadi pindahannya udah selesai. Karena kan cuman bawa barang-barang sama peralatan rumah tangga aja. Kamu sendiri kok kamu ada di sini? Enggak, aku habis dari kantor Aldi. Terus aku kira mau mampir sini sebentar mau lihat gimana keadaan kamu di sini. Terus gimana? Udah ada pelanggan belum? Alhamdulillah Dion, udah mulai banyak yang pesen. Makanya sekarang aku di sini aku beresin semuanya dulu. Najwa, baru sehari aku ngeliat kamu. Rasanya lama sekali kita nggak ketemu. Kamu tetap aja bersemangat. Itu yang membuat aku mengagumi kamu. Ada apa Dion? Enggak. Aku cuman lagi pikirin omongan kamu barusan. Ternyata kamu pintar juga untuk mempromosi butik ini. Enggak Dion, ini semua juga berkat bantuan dari teman-teman aku karena mereka juga post di media sosial mereka. Makanya cepat berkembangnya. Rumah aku pasti sepi nggak ada kamu dan juga Rehan. Iya, Dion, aku bisa ngerti tapi walau bagaimanapun semua orang kan pasti ingin memiliki rumah tangga yang mandiri. Termasuk aku dan juga Rehan. Apalagi Rehan itu adalah kepala keluarga. Dia yang harus membawa kemana arahnya rumah tangga kami. Kamu nggak masalah kan kalau aku temenin kamu di sini sampai Rehan datang? Nggak apa-apa. Lagi pula aku malah senang kok ada yang nemenin. Najwa, kalau misalkan kamu udah mau pulang, aku bisa anterin kamu. Nggak apa-apa Dion. Aku di sini nungguin dijemput sama Rehan kok. Sebentar ya. Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam Najwa. Di situ kamu sedang apa? Ya, aku lagi selesaiin desain-desain baju. Kamu gimana? Kamu jadi jemput aku nggak? Udah berangkat belum? Maafkan aku Najwa. Ada rancangan bangunan yang harus aku kirim dalam 3 jam. Makanya kemungkinan besar aku tidak bisa menjemputmu Najwa. Kamu tidak kecewa kan? Nggak apa-apa. Kalau gitu kamu selesaiin aja dulu pekerjaan kamu. Atau enggak, kalau kamu bolehin, aku juga bisa nebeng sama Dion kok pulangnya. Oh, Dion di sana?
Baru datang? Dia baru aja datang, kata dia cuma mau mampir aja. Tapi kalau kamu nggak memberikan izin nggak masalah kok, aku bisa pulang sendiri. Oke, aku tidak keberatan. Tidak masalah. Makasih ya Rehan atas izin kamu. Salamku untuk Dion. Sampai jumpa di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak ada yang Papa kurang-kurangin, Papa lebih-lebihkan. Jadi kamu tahu, setelah perusahaan Papa hancur, Papa hilang segala-galanya. Jadi benar, kalau Bapak adalah ayah kandung saya. Tapi kenapa ayah tega meninggalkan ibu begitu saja? Bukannya ayah pernah bilang kalau ayah sayang sama ibu. Ayah cinta sama ibu. Sampai detik ini, ayah masih mencintai ibumu. Tapi, ayah sudah kehilangan muka. Ayah tidak berani ketemu lagi dengan ibu. Ayah sangat malu. Tapi kenapa ayah tega menceraikan ibu? Apa ada yang salah sama pernikahan kalian? Tidak ada salahnya dalam perkawinan kita. Ini semua kesalahan ayah. Ayah tergoda dengan wanita yang bernama Selena. Mau denger? Priti, ayah belum selesai. Ayah kehilangan jejak kalian. Tapi alhamdulillah, Allah sudah mempertemukan kita. Lalu sekarang keadaan ayah gimana? Setelah kebangkrutan ayah, ayah mulai lagi bisnis ayah dari nol. Dan akhir, sampai sekarang ayah sukses.